Halo, halo semuanya yang baru join ya. Welcome semua yang baru join ya. Jadi di sesi kali ini kita mau apa ya? Ya Q&A, ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk menuju apa namanya? Kita juga mau ada webinar terdekat. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman bisa uh, nanya apapun gitu ya, ngobrol apapun, konsultasi apapun secara gratis ya, jadi secara gratis. Muhiman, halo Kak, halo. Ah, by the way, siapa di sini pendengar podcast pengembangan diri? Coba absen dulu boleh angkat tangan gitu ya. Saya yang sering dengar podcast pengembangan diri. Awali malam Seninmu dengan nonton live self podcast. Yes. Jadi kamu bisa nanya apapun. Oke, kita sambil mulai ya. Jadi saat ini itu di tanggal 7 Juli nanti kita mau ada satu webinar, namanya webinar Destroy Your Mental Block. Jadi gimana caranya kita bisa menghancurkan mental block diri kita, karena seringkali yang menghambat diri kita untuk berhasil itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya. Oke, ini juga teman-teman nih saya sambil baca ya. Dari Andi Arjulia, Makassar hadir. Wah, halo dari Makassar, Sulawesi ya. Dengerin podcast Self Dev tiap pagi dari Fitri. Oh, thank you. Sambil masak, sambil dengerin podcast. Mantap. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh nanya apapun ya. Mau konsultasi apapun, mau ngobrol apapun, lagi punya kegalauan apapun, boleh silakan nanya ya. Jadi karena kalau misalnya di podcast itu kan kadang-kadang orang sering nanya tapi nggak tahu nih live-nya kapan, dijawabnya kapan. Nah, sekarang mumpung lagi live, teman-teman bisa nanya apapun ya tentang berbagai macam hal tentang kehidupan ya. Dari Gifar, kalau Kak namanya siapa? Aku lupa, udah jarang dengerin podcastnya. Ya, nama saya Andreas Bordes ya, dari podcast pengembangan diri. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini salah satunya dari Silvana Audia. Jadi Silvana Audia ini mungkin tim saya ya. Jadi kan udah ada grup webinar Destroy Your Mental Block. Terus ada beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaannya itu juga mungkin saya akan bahas di sini nih. Tapi saya akan mengutamakan pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Nah, dari Nana ya. Kak, saya ditunjuk untuk menjadi kandidat calon ketua di organisasi keagamaan. Namun saya merasa kurang percaya diri, merasa tidak pantas, serta merasa orang lain lebih baik terpilih dibanding saya. Jadi mungkin ada beberapa kamu dari sini yang ngerasa nggak pede gitu ya. Terutama kalau udah membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, sebenarnya membandingkan diri kita sama orang lain itu adalah resep kita bisa ngerasa insecure dan gak pede ya. Karena satu mentor saya pernah bilang, di atas langit tuh pasti ada langit gitu. Kalau kita udah achieve sesuatu pasti ada tingkatannya lagi, dan gak akan ada pernah habisnya perbandingannya ya. Maka dari itu jangan membandingkan diri kita sama orang lain, tapi fokus sama kualitas diri kita. Dan yang paling penting adalah kalau kita fokus sama orang lain, akhirnya kita akan ngerasa hopeless, ngerasa helpless, kita ngerasa nggak berdaya untuk mencapai tujuan kita. Karena kan kita nggak bisa ngendaliin orang lain kan. Nah, maka dari itu yang perlu dilakukan adalah kita fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, yaitu adalah diri kita. Nah, sekarang misalnya nggak pede, oke, coba tanyakan ke dalam diri, apa sih yang bikin nggak pede? Misalnya, let's say, kemampuan public speaking. Ya, terus selanjutnya perlu kamu bisa jawab, gimana caranya saya bisa latihan public speaking? Cara supaya jauh lebih public speaking gimana? Jadi, buat kamu yang ngerasa nggak pede karena membandingkan diri sama orang lain, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan. Oke? Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mari kita bahas satu persatu juga ya. Dari Zarif, gimana Kak cara membuat diri jadi lebih produktif? Oke. Nah, buat dari saya, produktif itu ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus tahu kemana mau kita menuju ya. Terus yang kedua, gimana caranya kita bisa menggunakan waktu kita dengan efektif, dengan efisien, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut dengan lebih cepat gitu ya.
Yang pertama adalah harus tahu tujuannya dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, nggak tahu tujuan apa yang mau kita lakukan, terus kita cuma sekedar beraktivitas aja, akhirnya yang terjadi adalah kamu sibuk. Sibuk, banyak aktivitas, tapi nggak ada outputnya. Nah, itu namanya nggak produktif. Ya. Sedangkan orang yang produktif, itu dia tahu secara jelas apa yang dia mau, dan dia bisa menggunakan resource yang dia punya untuk mencapai tujuannya. Nah, maka dari itu, penting untuk setelah kamu tahu apa tujuanmu, yang kedua adalah gimana kamu bisa menggunakan waktumu dengan efektif ya dan efisien. Karena waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang tidak akan pernah kembali lagi gitu kan. Nah, maka dari itu kamu bisa gunakan waktumu dengan efektif. Caranya gimana? Nah, salah satu yang sering saya lakukan dari dulu saya kuliah sampai sekarang itu adalah membuat satu yang namanya weekly plan. Ya, weekly plan itu adalah membuat rencana mingguan. Saya belajar itu dari namanya Stephen R. Covey dari bukunya First Thing First ya. Kan ada bukunya yang pernah saya bahas di podcast dari episode 1 itu kan Seven Habits ya. Seven Habits of Highly Effective People. Nah, kalau yang khusus spesifik tentang waktu itu kamu bisa cari bukunya namanya First Thing First. Nah, di buku First Thing First itu diajarin kita tuh kalau mau jadi produktif harus buat weekly plan. Jadi kita membuat plan selama seminggu ke depan itu mau ngapain. Nah, dengan begitu kita akan bisa lebih produktif dan memastikan dalam seminggu ke depan kita menyelesaikan hal-hal yang paling produktif itu sudah terjadwal gitu. Kayak misalnya sekarang nih hari Minggu. Hari Minggu itu pas banget nih buat kamu kalau mau bikin plan selama seminggu ke depan mau ngapain. Nah, kebetulan saya juga tadi siang udah selesai juga, udah memplotkan waktu-waktu yang penting, aktivitas-aktivitas krusial di dalam jadwal saya selama seminggu ke depan. Jadi dua hal itu ya, punya tujuan yang jelas dan juga bisa efisien dengan membuat weekly plan. Oke, lalu dari ANZK ya. Kak, bagaimana ya biar konsisten ngelakuin hal-hal positif? Sebenarnya ngelakuin hal positif sebenarnya yang bisa dilakukan tuh adalah ya bangun habit ya, bangun habit dan kita harus punya apa ya, alasan yang sangat kuat bahwa apa yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat buat orang lain. Let's say misalnya saya bikin podcast itu kayak udah 4 tahun lebih, udah hampir 5 tahun saya bikin podcast pengembangan diri. Nah, di podcast itu saya bikin terus secara konsisten. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya punya alasan yang sangat kuat. Yang pertama, saya mau ninggalin legacy buat anak saya gitu kan. Terus yang kedua adalah saya mau mempunyai satu yang namanya passive value istilahnya. Passive value itu adalah suatu hal yang mana kalau kita lakukan itu kita bisa memberikan manfaat meskipun kita sedang tidur. Ya, caranya gimana? Ya misalnya dengan bikin podcast. Bikin podcast buat saya itu adalah mesin pembuat mesin penebar kebaikan secara otomatis. Saya hanya bikin sekali, tetapi bisa berkali-kali ya manfaatnya. Nah, jadi harus punya alasan yang sangat kuat ya. Dan kalau dari saya sendiri sih menyadari bahwa hidup ini itu ada yang namanya hukum tabur tuai ya, atau hukum karma lah. Dimana kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Maka dari itu kalau kamu ingin dapat hal-hal positif dalam hidup, ingin dapat banyak berkat, ingin jadi orang yang beruntung, ya pertanyaannya, kita udah ngelakuin hal-hal yang positif belum? Kita udah nanam hal-hal positif belum? Nah, jadi itu yang bisa kamu lakukan ya. Nah, jadi itu, saya mau lanjut lagi jawab, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu nih buat kamu yang mau daftar webinar di tanggal 7 nanti, minggu depan. Kamu bisa masuk ke sini. Saya ketikkan dulu. Sebentar. www.id /webinar atau klik link di bio. Oke, ya. Bisa saya pin nggak sih? Bisa. Oke, ya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut tentang mental block, kamu bisa klik di situ. Oke, saya akan mulai lanjutkan lagi ya. Ini udah beberapa pertanyaan. Oke, lanjut lagi dari Della Putri. Kak, kasih motivasi dong buat seorang yang lagi merasa minder dengan lingkungan yang baru karena merasa kecil tapi ditunjuk untuk bertugas di salah satu
bidang yang dirinya sendiri belum pernah di posisi itu. Oke. Saya sendiri pernah merasakan hal yang sama gitu. Jadi saya belum pernah jadi leader waktu itu, tapi ditunjuk jadi leader. Awalnya pasti kayak ngerasa bisa nggak ya, mampu nggak ya. Tapi percaya atau enggak, kadang-kadang kita itu perlu dijorokin gitu, kayak perlu didorong gitu, untuk akhirnya kita bisa mengemban tanggung jawab tersebut. Nah, sekarang sebenarnya tinggal kita aja nih, mau melihat itu sebagai sebuah masalah atau sebuah beban, atau sebaliknya menjadi sebuah tantangan. Nah, itu tergantung dari kita. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah beban, ya akhirnya beneran nih jadi beban gitu. Tapi kalau kamu melihatnya itu sebagai tantangan, kamu akan jadi jauh lebih berdaya kayak gitu ya. Sama kalau kamu dipercaya seperti itu kan sebenarnya berarti kamu udah punya kualitas yang diperlukan untuk mengemban tugas tersebut. Tinggal bagaimana kamu pelan-pelan kamu belajar, pelan-pelan kamu coba, akhirnya kamu bisa. Karena selalu ada yang saat-saat pertama setiap harinya gitu, atau di hidup kita. Pertama kali belajar sepeda, pertama kali kita misalnya nembak pacar, misalnya pertama kali kerja, kan semua pasti nervous gitu pertama kali public speaking, tapi pelan-pelan akhirnya juga bisa ya. Jadi ingat juga bahwa dulu kita juga pernah di situasi yang sama, di mana kita ngerasa nggak nyaman, tapi akhirnya bisa. Oke, semoga menjawab. Dela Putri ya. Lanjutnya dari Sakdia ya. Kak, gap year itu salah nggak sih? Kadang juga kepikiran pengen kuliah tapi kehalang dana. Harapanku hanya KIP ya. KIP itu apa ya? Sorry. Kalau galau wajar nggak ya? Oke, jadi galau itu adalah hal yang wajar ya. Namanya manusia, nggak mungkin nggak ada kegalauan. Pasti ada kegalauan dalam hidup. Ketika suatu harapan kita melihat apakah kita bisa atau enggak, bener atau enggak, kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang wajar. Itu artinya kamu peduli sama hidupmu kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, salah atau enggak? Jawabannya adalah tergantung dari tujuanmu gitu. Kalau misalnya kamu memang harus melakukan hal tersebut untuk kamu mengumpulkan dana dulu sampai akhirnya kamu bisa kuliah, ya nggak ada yang salah kayak gitu. Ingat bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing, setiap orang punya tantangannya masing-masing gitu ya. Tujuan mereka belum tentu sama dengan tujuanmu, jadi jangan compare tujuanmu sama tujuannya mereka. Jangan kalau misalnya tujuannya aja berbeda, ngapain kita membedakan perjalanannya dia sama perjalanannya kita? Ya, ada orang yang habis kuliah langsung kerja, ada yang habis kuliah langsung lanjut S2, ada juga yang habis lulus SMA dia kerja dulu baru akhirnya kuliah tapi tetap sukses. Nah, semua orang punya perjalanannya masing-masing, jadi fokus sama perjalanan. Oke? Nah, teman-teman juga bisa ya join dalam free webinar ya. Nah, mungkin tim saya juga bisa, Nana bisa sambil tolong share ininya ya, linknya ya. Nah, sekarang lanjut ya, kita jawab lagi nih pertanyaannya dari teman-teman. Please, jadi sering nangis setelah 4 kali ditolak kampus beserta beasiswanya. Ya, itu hal yang wajar. Kita sedih, kita ketika ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita. It's okay, it's normal gitu. Sedihlah dulu, keluarkanlah dulu rasa rasa kecewamu, rasa keselmu, nggak apa-apa, kamu curahkan. Tapi yang paling penting habis itu kamu harus bangkit. Ingat bahwa penolakan itu hal yang wajar dalam kehidupan. Ya, semua orang pasti pernah ditolak. Ibaratnya petinju nggak mungkin nggak kena tonjok, pasti kena tonjok ya gitu. Sehebat apapun, Mike Tyson misalnya pasti kena tonjok. Semua pasti kena tonjok. Sama juga dalam hidup pasti ada penolakan, ya. Dan saya juga mungkin kalau boleh share sedikit, misalnya dulu ketika di dunia kerja pun juga saya juga menerima banyak penolakan. Bayangin waktu itu lagi COVID, lagi dipotong salary-nya, akhirnya saya apply sana, apply sini, ditolak. Ada yang lanjut interview, setelah interview nggak lanjut. Ada yang sampai offering, tapi ketika habis offering gaji ternyata nggak cocok, apa segala macam gitu. Tapi ingat bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan punya plan buat kita. Jadi
Untuk saat dia nggak apa-apa, sedih, tapi jangan lupa untuk bangkit dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke? Nah, selanjutnya lagi dari RVA Mariam. Ya, aku galau kak, susah banget punya masalah sama diri sendiri karena introvert. Menjadi sulit untuk berkomunikasi dan bersosial. Terkadang ketika di rumah aku ngomong di depan kaca lancar-lancar aja. Oke. Kayak kalau kita mau jago bersosialisasi, latihannya ya harus bersosialisasi. Oke? Nggak bisa hanya dengan ngomong depan cermin gitu. Ya, sama kayak seorang stand up comedian gitu. Ketika dia mau jago dalam public speaking, akhirnya ya dia open mic, dia latihan di depan orang beneran, sehingga dia makin jago. Nah, buat kamu yang mau lebih jago komunikasi dan bersosial, ya lakukanlah, mulailah bergaul sama teman-temanmu, mulai coba ketika ketemu orang baru di bandara, misalnya lagi nunggu pesawat apa segala macam, ajak ngomong. Nah, mulai latih seperti itu. Nah, introvert juga tidak bisa jadi alasan gitu, karena true story, saya sendiri nih introvert sebenarnya. Introvert parah. Jadi saya tuh kalau habis ketemu orang banyak tuh kayak energi saya habis. Kalau misalnya lagi rame-rame di rumah, saya lebih memilih kayak, aduh bisa nggak sih saya sendirian aja di kamar gitu. Dan yang lainnya. Karena itu introvert. Introvert itu ciri-cirinya adalah energi kita habis ketika di antara banyak orang. Dan energi kita akan nge-charge kalau kita sendirian, kita me time gitu, itu kita nge-charge. Nah, tapi dalam hidup ini kita harus belajar. Ini istilahnya growth mindset ya. Growth mindset itu dimana kita yakin bahwa kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah. Nah, maka dari itu kamu nggak ada alasan ya, meskipun introvert, kamu harus mulai latihan gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke? Mulai latihan bersosialisasi. Nah, kamu bisa juga cek podcast self-dev ya. Di bagian search-nya itu ada tentang bagaimana cara ngobrol sama orang lain. Nah, kamu coba bisa cek di sana ya. Saya nyalain lampu biar terang. Nah, nanti mungkin saya kepikiran juga ini mungkin beberapa mungkin di live ini nanti setuju nggak sih kalau kita masukin di podcast rekaman untuk Q&A ini. Setuju juga teman-teman? Kalau setuju boleh coba tulis setuju gitu ya di kolom komentar kalau kamu setuju. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjutkan lagi. Dari Nora Aisyah. Saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan, tapi saya kurang percaya diri dalam mengambil tindakan itu karena saya takut jika saya melakukan kesalahan yang tidak ingin terjadi. Oke, jadi takut ngelakuin kesalahan. Nah, sebenarnya kembali lagi ke tadi prinsipnya. Apapun yang terjadi ke depannya, itu kita nggak akan bisa prediksi. Dan dalam hidup ini, salah itu adalah hal yang wajar. Even leader yang hebat sekalipun, itu ngelakuin kesalahan pengambilan keputusan. Ya, saya punya bos. Dulu bos saya di perusahaan sebelumnya itu juga pernah melakukan kesalahan. Decision-nya, keputusan-keputusannya juga salah. Tapi hal itu adalah hal yang wajar. Namanya juga manusia. Mereka kan juga manusia gitu kan. Gak mungkin dia benar 100% itu gak mungkin. Ya, itu adalah hal yang wajar. Nah, maka dari itu, apalagi misalnya kamu ya baru menjadi ketua pelaksana, baru pertama. Ya gak apa-apa, tetap ngelakuin. Karena gini, kalau saya belajar dari Tony Robbins, decision yang benar itu didapatkan ketika kita mengambil berbagai macam keputusan dan kita belajar dari keputusan tersebut sehingga makin lama kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi keputusan yang buruk itu terus gimana kalau kita ngambil keputusan yang buruk? Ya nggak apa-apa, yang penting kamu bisa belajar dari situ dan make better decision setiap harinya. Dan ini sebenarnya adalah peluang buat kamu untuk belajar menjadi leader, belajar menjadi pemimpin, belajar ambil keputusan. Jadi saran saya tetap kamu lakuin, kamu belajar dari hal tersebut. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Selama kamu misalnya kamu ambil keputusan nih, terus kamu ragu, selama dalam perhitunganmu keputusan itu udah yang paling benar gitu ya, dengan segala macam
plus dan minusnya kamu udah pertimbangkan, lebih banyak plusnya, ya udah tetap lakuin. Terus kalau ternyata yang terjadi nanti salah gimana? Ya udah nggak apa-apa, kamu ubah lagi action plan-nya, kamu adjust kayak gitu. Jadi tapi tetap kamu, saran saya, ada peluang kesempatan menjadi ketua pelaksana, ambil. Oke? Be a good leader, dapetin pengalaman menjadi leader. Oke? Lanjut dari Sukma. Kak, aku tuh dari tahun kemarin ada niat buat merubah diri biar lebih produktif. Nggak males-malesan, tapi sampai sekarang nggak ada perubahan. Malah nambah males-malesan. Pengen berubah jadi lebih baik, harus mulai dari mana? Jadi pengen lebih produktif, nggak males-malesan, tapi sekarang nggak ada perubahan, malah nambah males-malesan. Ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama tadi, kamu harus tahu dulu produktif yang kamu mau itu seperti apa. Ya, apakah misalnya lebih rajin belajar atau misalnya lebih rajin kerja kayak gitu. Ya. Nah, terus tapi sebelum ke aktivitas, kamu harus tahu dulu kenapa kamu mau melakukan itu. Misalnya contoh, ada 2 orang. Yang satu misalnya belajar untuk mendapatkan nilai bagus biar lulus misalnya. Tapi yang kedua beda, dia mau belajar sungguh-sungguh biar dia dapat beasiswa, dia bisa masuk kuliah yang dia impi-impikan secara gratis. Yang mana yang lebih termotivasi? Pasti yang kedua, ya kan? Yang punya alasan yang jauh lebih kuat. Jadi saranku, kamu bisa untuk memiliki satu alasan yang sangat kuat dulu. Kenapa kamu harus produktif? Kayak gitu. Kalau kamu hanya ngebayangin aktivitasnya yang berat, ya jadinya nggak terdorong untuk melakukan. Tetapi ketika di pikiran kita itu tujuan yang begitu menyenangkan, ya, yang bermakna buat kita, itu kita akan bergerak. Jadi harus dari tujuannya dulu, oke? Terus juga biar kita jauh lebih produktif, jadi setiap perilaku yang kita lakukan setiap harinya itu adalah vote. Vote itu apa ya? Vote itu kayak voting gitu, memperkuat identitas kita. Nah, misalnya contoh, kamu mau punya identitas diri saya orang yang produktif. Tapi kalau setiap hari yang kamu lakukan adalah malas-malasan terus, akhirnya gimana? Akhirnya ya dirimu itu punya identitas ya orang yang malas gitu. Meskipun kamu pengennya menjadi orang yang rajin, tapi kalau perilakumu tidak sesuai, akhirnya diri kita itu memperkuat identitas dirinya berdasarkan dari apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi setiap hari harus jadi produktif, biar dirimu tahu bahwa kamu adalah orang yang produktif. Oke, nih saya lanjut lagi. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau belajar gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu yang selama ini menghambat kamu, kamu bisa join di webinarnya ya. Bisa masuk ke selfdev.id/webinar atau bisa klik link yang ada di. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan dari RVA Mariam ya. Tapi ketika aku menerapkan dengan berkomunikasi langsung dengan orang lain, itu selalu saja nggak berhasil. Terkadang suaraku tiba-tiba mengecil, bergetar, atau bahkan sulit untuk berbicara. Ya. Nah, mulai dulu aja dari teman-teman terdekat, gak usah langsung sama orang-orang yang asing. Jadi latihannya itu pelan-pelan. Ibaratnya kayak nge-gym, gak langsung beban yang berat gitu, tapi yang ringan dulu, pelan-pelan dinaikin secara progresif. Oke, mari kita lanjut lagi nih ya. Ini dari tim saya, dari Nana ada yang share. Mas, ada pertanyaan dari Tisha. Aku kurang disiplin dengan habit yang ditetapkan, kurang percaya diri dengan potensi diri sendiri, kurang bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ya. Ini mungkin ada berbagai macam. Misalnya saya ambil yang poin kurang percaya diri dengan potensi diri. Untuk kita bisa lebih percaya diri, ada satu exercise nih saya ingat yang dulu pernah saya lakuin untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Yaitu adalah dengan menuliskan berbagai macam prestasi yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapatkan. Misalnya kamu pernah juara apa, nah kamu tulis dulu semuanya. Prestasi-prestasimu kamu tulis dulu semuanya, sedemikian sehingga kamu akan melihat gitu ya, oh ternyata aku ini orangnya bisa loh mencapai berbagai macam tujuanku. Nah, rasa percaya diri tadi itu didapatkan ketika kamu membaca, ketika kamu mulai ingat lagi apa prestasi-prestasi yang pernah kamu dapatkan atau
lakukan selama ini. Jadi kalau saya sendiri itu dulu di kos-kosan saya, pas saya kuliah itu saya nempel segala macam prestasi-prestasi saya. Misalnya dulu SMA juara basket, terus saya pernah ngisi training, itu saya tempel fotonya di kertas A4 gitu ya, di tempat print-printan saya foto, jadi A4 itu isinya kayak ada gambar-gambar foto-foto saya tempel di tembok saya. Jadi tiap bangun pagi saya ngelihat tembok saya itu kayak, wah dulu aku nih orangnya berprestasi ya, dari dulu aja udah pernah juara basket, udah pernah kuliah dapat beasiswa misalnya, dapat nilai bagus di sini segala macam gitu ya misalnya, akhirnya jadi jauh lebih pede ya. Jadi ingat-ingat lagi keberhasilan. Oke? Lanjut lagi ya, dari Dika Rizaldi. Kak, gimana cara ngatasin ketika bingung harus ngapain yang berlangsung lama? Jawaban saya simpel, mulai dari tujuan ya. Apa tujuanmu? Karena seringkali orang itu bingung harus ngapain karena dia nggak punya tujuan ya. Sedangkan kalau kita udah punya tujuan, kita bisa breakdown untuk mencapai tujuan tadi kita harus ngapain. Ibaratnya kayak kamu mau naik ojek online misalnya, pasti kan ditanyain dulu kamu mau kemana gitu kan. Kamu mau kemana, saat ini kamu ada di mana, baru kamu cari perjalanannya dari A sampai B mau kemana. Nah, sama juga dalam hidup itu kita harus tahu dulu tujuannya apa, terus sekarang ada di mana, baru kamu bisa memulai perjalananmu dan gak bingung lagi harus ngapain kayak gitu. Oke? Dela Putri bilang, terima kasih Kak, sangat memotivasi dan bisa lebih percaya diri untuk melakukannya. Sama-sama. Oke. Dari R. Naswaldi, Kak, aku gap year. Suka bingung cara manage waktu dan skill apa yang harus ditingkatin selama gap year. Apalagi aku mau masuk PTN. Aku pun punya goal setting, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, dulu aku pernah baca satu buku yang menarik dari Adi W. Gunawan. Dia nulis buku judulnya Quantum Life Transformation. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk dalam membuat tujuan adalah kamu bisa coba bayangkan kehidupan idealmu itu seperti apa di masa depan. Apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu kontribusikan, dan lain-lain kayak gitu ya. Baru kamu breakdown untuk kamu punya kehidupan yang seperti itu, kamu harus bekerja seperti apa, harus belajar apa, dan akhirnya ditarik sampai saat ini, sampai di titik saat ini, dan apa yang harus kamu lakukan. Oke, misalnya contoh saya tuh senang banget sharing, senang banget isi training kayak gitu, dan saya mau nanti ketika udah pensiun mau jadi trainer, mau keliling Indonesia untuk berbagi sama banyak orang, keliling Indonesia jadi konsul, ngisi training berbagai macam perusahaan seperti itu. Itu adalah ideal life saya, karena saya pengen jadi seperti kayak Tony Robbins kayak gitu. Dan dari situ saya breakdown, kalau ultimate goal saya itu berarti saya harus bekerja sebagai apa, saya harus belajar apa. Dari situ mulai jelas nih, aku harus belajar public speaking, aku harus belajar tentang training, aku harus belajar apa. Akhirnya jadi jelas semua. Nah, jadi mulai dulu dari akhir, kehidupan idealmu itu seperti apa, baru kamu breakdown apa aja yang harus kamu lakukan, atau apa aja yang harus kamu pelajari, atau apa aja yang harus kamu capai untuk mencapai tujuan tadi. Oke? Karena gap year juga peluang yang mantap banget buat kamu bisa improve diri dan belajar dan terus bertumbuh. Ya. Ini teman-teman juga setuju ya beberapa untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa dimasukkan di podcast. Ini juga akun-akun Instagram kalian juga tadi kan saya sebut nama kalian, saya sebut, jadi buat yang nanya nanti bisa namanya disebut di podcast pengembangan diri. Oke. Lanjut dari RDNARSD ya. Kak, kenapa saya selalu kesulitan menyelesaikan apa yang sudah dimulai? Awalnya semangat sampai beli-beli kelas, tapi nggak bisa komit karena ke-distract pilihan-pilihan lain. Oke. Nah, di sini sebenarnya kamu udah tahu nih apa yang menghambat kamu untuk komit, yaitu adalah distraksi. Ya, distraksi ini memang sebuah hal yang menghambat diri kita sebenarnya untuk mencapai tujuan kita.
Karena ada satu sindrom namanya shining object syndrome. Nah, shining object syndrome ini menyebutkan bahwa jadi kita itu misalnya mau fokus nih ke suatu titik, sebenarnya mau ke sini gitu kan. Tapi ada hal lain yang lebih berkilau, akhirnya kita pindah ke hal lain. Ya, ibaratnya nih contoh, kamu mau nyelam air, kamu mau ngambil mutiara di bawah. Tapi pas mau nyelam, kamu ngeliat, di samping ada ikan yang cantik, ada gurita, ada apa segala macam. Kamu terdistraksi. Akhirnya lama-kelamaan oksigenmu habis, belum dapat mutiaranya, udah habis oksigennya, akhirnya kamu harus balik ke atas. Nah, itu adalah contoh kalau kita terdistraksi. Jadi, maka dari itu kamu harus fokus satu, ya. Caranya gimana? Ya, kurangi distraksi kayak gitu. Ada beberapa teman saya yang dulu ekstrim juga. Dia mau lulus kuliah dan dia sadar selama ini Instagram dia menghambat dirinya untuk jadi produktif. Ya udah, dia delete dulu Instagramnya. Ada juga pakai berbagai macam aplikasi untuk membuat dia tetap fokus. Ya, jadi sadari apa yang mendistraksi dan kamu fokus ke sana. Ya, ibaratnya seperti sinar matahari, kalau difokuskan pakai kaca pembesar kan bisa membakar kertas. Tapi kalau nggak fokus, kita nggak akan bisa membakar kertas tersebut. Ya. Oke, ya. Mungkin itu ya beberapa sharing, beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sama teman-teman. Semoga bisa menjawab. Dan yang terdekat, untuk webinar terdekat itu ada di tanggal 7 Juli ya teman-teman ya. Di tanggal 7 Juli, webinarnya siang, jam 2 sampai jam 3 sore, itu tentang gimana cara menghancurkan mental block dalam diri kita. Ya, kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar yang ada di pin gitu ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu teman-teman untuk live kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau konsultasi atau ada yang mau share sesuatu, boleh silakan. Nah, mungkin sedikit share juga. Jadi di webinar nanti yang sharing nggak cuma saya, tapi ada sahabat saya juga, namanya Daud Antonius. Ya, dia founder dari Psikolog ID dan memang menguasai tentang dunia psikologi seperti itu ya. Nah, kita akan juga belajar dari dia gimana cara menghancurkan mental block. Ya, mental block itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang menghambat diri kita. Misalnya contoh, nggak pede, ngerasa nggak layak, ngerasa insecure, dan lain-lain. Nah, itu kan ngehambat diri kita. Dan mostly, orang-orang belum bisa sukses karena yang menghambat bukanlah hal-hal di luar dirinya, tetapi justru dalam dirinya. Nah, maka dari itu gimana cara mengatasi penghambat-penghambat tadi? Kamu bisa pelajari di webinarnya secara gratis ya, di webinar Destroy Your Mental Block, sekali lagi di selfdev.id/webinar. Oke, mungkin nih last question ya dari Dika Rizaldi. Kak, lebih baik jadi orang spesialis atau generalis di saat ini, di saat kita ingin memulai karir? Karena bingung aku cocoknya di mana. Nah, saran dari saya, kok berdasarkan pengalaman saya awalnya fokus ke spesialis dulu, baru makin lama jadi makin generalis. Tetapi saya di awal karir fokus sama satu yang mau saya kuasai, yang mana adalah di training ya. Ini mungkin pengalaman saya pribadi. Jadi 2010 atau 2011 saya fokus dulu di training. Kan intinya saya mau besarannya itu menjadi pakar HRD lah, jadi HR expert. Tapi saya mengawali jadi training dulu ya. Training misalnya nih ya, training udah jadi spesialis. Terus ketika kita udah mulai menguasai, kita bisa mulai menguasai ilmu-ilmu lainnya. Kalau di HRD selain di training ya, saya masuk juga di organization development atau pengembangan organisasi. Terus saya kuasai lagi sampai dalam gitu. Terus akhirnya saya kuasai lagi bidang lainnya di bidang rekrutmen, tapi sama-sama di HRD gitu kan. Saya kuasain lebih dalam. Terus habis itu saya kuasain lagi yang lain. Ada yang namanya talent management, terus ada yang namanya compensation and benefit. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama skill saya makin banyak yang expert. Dan ketika skill kita jadi expert, ketika kita punya banyak kemampuan, itu berarti kita lebih valuable. Dan ketika kita lebih valuable,
salary kita tentunya juga akan lebih tinggi. Ya, jadi saran saya fokus dulu jadi spesialis, kuasai suatu hal dengan benar-benar menguasai, lalu pelan-pelan kamu bisa kuasai ilmu-ilmu lainnya. Ya, sehingga lama-kelamaan kamu punya banyak ilmu yang kamu kuasai. Jadi fokus dulu ke spesialis. Itu hari saya ya, yang menurut saya sudah terbukti works. Semoga menjawab ya, Dika Rizaldi. Oke, ini dari Kevin Bangun. Kak, bagaimana agar kita dapat memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita dan memiliki tekad yang kuat dalam memperjuangkan mimpi kita, Kak? Terima kasih banyak sebelumnya. Sebenarnya, nah ini tadi kembali lagi, kamu harus punya impian dan tujuan yang bermakna buat kamu. Kenapa kamu harus berjuang untuk mencapai tujuan? Ya. Kalau saya sendiri, ketika saya kuliah dulu, saya udah hampir setiap weekend saya ikut training. Ya karena senang belajar dan juga karena mau jadi trainer gitu kan. Akhirnya saya ikut training terus setiap weekend. Jarang banget loh kayak jalan-jalan, kayak nongkrong gitu. Kayak gak pernah gitu. Nah, kenapa kok saya punya tekad yang sangat kuat untuk mewujudkan impian saya tadi? Simple. Saya berjuang untuk ibu saya. Karena ibu saya pernah jadi single parent. Saya harus, saya tuh ngelihat beliau makin lama makin tua dan harus kerja keras untuk menafkahi kedua anaknya. It hurts gitu. It hurts for me untuk ngelihat ibu saya seperti itu. Akhirnya saya mulai bertekad dalam diri bahwa saya harus berubah. Saya harus menghasilkan uang sendiri untuk membiayai kuliah saya, membiayai kehidupan saya. Seenggaknya saya nggak bergantung lagi sama orang tua dan saya bisa transfer balik ibu saya kayak gitu. Kalau dulu biasanya beliau transfer saya, gantian. Sekarang saya mau transfer dia. Nah, dari situ saya belajar bahwa satu hal yang membuat kita bisa punya tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita, itu adalah kita itu berjuang jangan cuma untuk diri sendiri gitu. Kita mau beli apa, mau beli iPhone, MacBook, apa segala macam. No, tapi kita berjuang untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita sayangi. Itu motivasinya akan jauh lebih besar. Jadi untuk Kevin Bangun mungkin itu salah satu tips ataupun strategi yang bisa kita lakukan untuk lebih termotivasi. Oke, saya lanjutkan dulu ya dari Mbak Salim atau siapa ini? Kak, gimana cara nolak ajakan teman? Karena aku masih trauma kalau ketemu. Nah, nolak ajakan teman. Salah satu yang saya senang itu adalah berkata tidak dengan berkata iya. Nah, maksudnya gimana? Jadi diajak nih, yuk kita nongkrong yuk. Nah, kita mulai jangan bilang nggak bisa, gitu nggak. Tapi kita bisa bilang boleh, tapi mungkin tidak bisa di waktu yang kamu sebut ya. Misalnya, tapi nggak bisa di hari Sabtu besok ya, karena saya udah ada agenda. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi saya bisa gitu. Jadi cara nolak yang halus adalah bilang iya, tetapi kita berikan waktu yang lain, yang mungkin lebih lama gitu. Sehingga kita tidak langsung ketemu sama dia saat itu. Itu cara berkata tidak dengan berkata iya. Oke? Dika Rizaldi, terima kasih Kak Andreas, jawabannya sangat membantu. Thank you. Kevin Bangun, thank you Kak. Sama-sama, thank you. Oke, mungkin itu dulu ya. Dan terakhir mungkin dari tim saya, dari Nana. Ada pertanyaan dari Sukma, ya ini mungkin dari grup webinar yang kita bahas di live ini. Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Sukma. Saya ingin keluar dari comfort zone, bagaimana caranya? Sebenarnya comfort zone itu bukan keluar ya, tetapi kita tuh sebenarnya harus memperluas zona nyaman kita. Misalnya contoh, selama ini saya cuma bisa berkomunikasi one on one, PD-nya, tetapi kita memperluas zona nyaman kita. Kita nggak cuma berkomunikasi one on one, tetapi kita belajar public speaking, sehingga kita lebih nyaman juga ngomong dengan banyak orang gitu. Nah, itu kan juga salah satu contoh kita sebenarnya itu memperluas zona nyaman, dan lama-lama ya kita santai-santai aja gitu untuk public speaking. Yang awalnya kita takut, tapi akhirnya kita ternyata bisa juga gitu kan. Nah, itu bisa kamu lakukan. Jadi mindsetnya bukanlah keluar dari zona nyaman, tetapi memperluas zona nyaman. Ya, ada nggak cara yang oke biar kita
bisa memperluas zona nyaman kita dengan nyaman? Jawabannya kayaknya nggak ada deh. Kita pasti harus melalui rasa takut, rasa cemas, rasa grogi, itu pasti ada. Dan kamu lakuin aja. Selama kamu tahu itu bener, itu baik buat kamu, dan tidak merugikan orang lain, just do it. Go get it. Gitu. Nah, itu kita akan memperluas zona nyaman kita. Ya. Dan ketika zona nyaman kita makin luas, kita akan lebih enak gitu untuk berkomunikasi, skill kita juga makin besar, dan akhirnya tadi salary ataupun income itu akan lebih besar karena income kita itu sesuai dengan value yang kita berikan. Oke? Nah, mungkin itu dulu ya sharing kali ini ya. Ini udah kurang lebih mungkin 45 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin kita akan ada live selanjutnya ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan juga buat kamu yang belum daftar webinar Destroy Your Mental Block, kamu bisa join di free webinarnya ya. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar yang saya pin di sini ya. Saya dan sahabat saya Daud Antonius dari Psikolog ID akan berbagi ke kamu gimana cara menghancurkan mental block dalam diri. Daftar sekarang juga mumpung masih gratis. Oke? Semoga bermanfaat ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Thank you semuanya udah ikut IG live kali ini. Mungkin kita akan bikin lebih rutin ya. Setuju nggak kalau kita bikin lebih rutin untuk ngobrol-ngobrolnya? Jadi nggak cuma di podcast, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Setuju? Nah, kalau setuju boleh juga ketik setuju gitu ya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke? Thank you semuanya. Sehat-sehat terus, sukses-sukses terus. Besok hari Senin harus semangat, full power, dan semoga besok dan kita harus bisa terus produktif. Thank you semuanya, dan jangan lupa dengerin podcast pengembangan diri terus juga, karena ada episode-episode yang akan mencerahkan kamu menjawab berbagai macam kegalauanmu dalam hidup. Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.